Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rita Regina Purwosarahi, NPM 279901036. Saya mahasiswi dari Universitas Cutnya Medan, Fakultas Bisnis dan Humaniora, Prodi Ilmu Hukum. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran hukum administrasi negara dalam mengatur birokrasi di Indonesia. Regulasi birokrasi mencakup berbagai aturan dan ketentuan yang dirancang untuk mengatur, mengontrol, dan mengarahkan pelaksanaan tugas-tugas birokrasi dalam pemerintahan. Di Indonesia, regulasi ini dimulai dari Undang-Undang Dasar hingga peraturan-peraturan teknis yang lebih spesifik. Hal ini bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang profesional, efisien, dan akuntabel. Pertama, regulasi birokrasi dimulai dengan dasar hukum yang kuat seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN. Undang-undang ini menetapkan prinsip-prinsip dasar seperti profesionalisme, integritas, dan transparansi yang harus dijalankan oleh setiap ASN. Profesionalisme menuntut ASN untuk memiliki kompetensi dan keterampilan yang tinggi. Integritas mengharuskan ASN untuk berperilaku jujur dan etis. Sedangkan transparansi memastikan bahwa tindakan dan keputusan ASN dapat dipertanggungjawabkan dan terbuka bagi publik. Selain Undang-Undang ASN, regulasi birokrasi juga diatur melalui berbagai peraturan pelaksana, seperti peraturan pemerintah dan peraturan presiden, yang memberikan detail operasional mengenai pelaksanaan tugas ASN. Misalnya, peraturan mengenai rekrutmen dan seleksi ASN dirancang untuk memastikan bahwa proses tersebut dilakukan secara adil dan transparan, dengan tujuan merekrut individu yang paling kompeten dan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Selanjutnya, peraturan mengenai pengembangan karir dan pelatihan bertujuan untuk meningkatkan kompetensi ASN melalui berbagai program pelatihan dan pendidikan berkelanjutan. Peraturan mengenai evaluasi kinerja juga merupakan bagian penting bagi regulasi birokrasi. Sistem evaluasi kinerja dirancang untuk menilai efektivitas dan efisiensi kerja ASN, memberikan umpan balik yang konstruktif, dan menetapkan penghargaan atas sanksi berdasarkan hasil penilaian tersebut. Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa ASN bekerja sesuai dengan standar yang ditetapkan dan terus meningkatkan kinerjanya. Regulasi birokrasi juga mencakup aturan-aturan mengenai etika dan disiplin ASN. Aturan ini bertujuan untuk menjaga integritas dan reputasi ASN, serta mencegah tindakan yang dapat merugikan kepentingan publik. Pelanggaran terhadap aturan etika dan disiplin dapat dikenakan sanksi mulai dari peringatan hingga pemecatan, tergantung pada tingkat pelanggarannya. Secara keseluruhan, regulasi birokrasi berfungsi sebagai kerangka kerja yang memastikan bahwa birokrasi pemerintahan dapat berjalan dengan baik, memenuhi kebutuhan masyarakat, dan berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan nasional. Dengan regulasi yang tepat, diharapkan birokrasi di Indonesia dapat menjadi lebih responsif, transparan, dan akuntabel, serta mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Namun, regulasi birokrasi juga memiliki beberapa implikasi negatif seperti menjadi birokrasi yang berlebihan. Regulasi birokrasi yang berlebihan dapat menghambat kegiatan operasional dan meningkatkannya biaya. B. Menjadi rintangan untuk inovasi. Regulasi birokrasi yang kaku dapat menjadi rintangan untuk inovasi dan perubahan. C. Menjadi rintangan untuk keterbukaan. Regulasi birokrasi yang tidak transparan dapat menjadi rintangan untuk keterbukaan dan partisipasi masyarakat. Dalam beberapa kasus, regulasi birokrasi dapat menjadi masalah, seperti dalam penelitian para diplomasi Bengkulu dalam pengembangan potensi kopi Bengkulu. Regulasi birokrasi juga menjadi masalah dengan kendala dalam aspek sumber daya manusia, minimnya dukungan regulasi dan tata kelola infrastruktur, dan birokrasi yang cenderung prosedural. 2. Transparansi dan akuntabilitas. Transparansi dan akuntabilitas dalam birokrasi di Indonesia memiliki peran penting dalam memastikan keberlangsungan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang kedua konsep tersebut.
1. Transparansi. Transparansi dalam birokrasi Indonesia berarti bahwa pemerintah harus memberikan informasi yang jelas dan akurat tentang kegiatan pengelolaan keuangan. Tujuan transparansi adalah bentuk memastikan bahwa masyarakat dapat memahami bagaimana pemerintah menggunakan dana dan membuat keputusan. Dalam beberapa konteks, transparansi juga berarti bahwa pemerintah harus memberikan akses kepada masyarakat untuk memantau dan mengawasi kegiatan dan pengelolaan keuangan. 2. Akuntabilitas. Akuntabilitas dalam birokrasi Indonesia berarti bahwa pemerintah harus dapat mempertanggungjawabkan tindakan dan keputusan yang diambil. Akuntabilitas meliputi aspek pengawasan, pertanggungjawaban, dan penilaian terhadap kinerja pemerintah. Dalam beberapa konteks, akuntabilitas juga berarti bahwa pemerintah harus dapat menjelaskan dan mempertahankan keputusan yang diambil. Hubungan antara transparansi dan akuntabilitas. Transparansi dan akuntabilitas dalam birokrasi Indonesia memiliki hubungan yang sangat erat. Transparansi memungkinkan masyarakat untuk memantau dan mengawasi kegiatan pemerintah, sedangkan akuntabilitas memungkinkan pemerintah untuk mempertanggungjawabkan tindakan dan keputusan yang diambil. Dengan demikian, transparansi dan akuntabilitas dapat memastikan bahwa pemerintah bertindak dengan jujur dan sesuai dengan kepentingan masyarakat. Implementasi transparansi dan akuntabilitas di Indonesia. Di Indonesia, transparansi dan akuntabilitas diterapkan dalam berbagai cara seperti laporan tahunan dan triwulan. Bank Indonesia sebagai lembaga negara independen wajib menyampaikan laporan tahunan dan triwulanan kepada DPR, pemerintah, dan masyarakat. Laporan tersebut berisi informasi tentang kegiatan dan pengelolaan keuangan Bank Indonesia. B. Badan Supervisi. Badan Supervisi dibentuk untuk membantu DPR dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap Bank Indonesia. Badan ini bertugas untuk membantu memantau dan mengawasi kegiatan Bank Indonesia. Dalam tesis transparansi dan akuntabilitas dalam birokrasi di Indonesia sangat penting untuk memastikan keterberlangsungan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Dengan demikian, pemerintah harus memastikan bahwa transparansi dan akuntabilitas diterapkan secara efektif dan efisien dalam berbagai konteks. 3. Upaya pencegahan korupsi. Hukum administrasi negara juga berperan dalam pencegahan korupsi melalui berbagai mekanisme pengawasan dan sanksi. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menekankan pentingnya integritas dan akuntabilitas dalam setiap proses administrasi. Selain itu, peran Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK menjadi instrumen penting dalam mengawasi dan menindak praktik korupsi di lingkungan birokrasi. Berikut penjelasan tentang peran hukum administrasi negara dalam pencegahan korupsi. A. Pengawasan hukum penyelenggaraan pemerintahan. Hukum administrasi negara berperan dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan termasuk birokrasi untuk memastikan bahwa kegiatan pemerintahan berjalan transparan dan akuntabel. Dengan demikian, korupsi dapat dicegah dengan lebih efektif. B. Transparansi dan akuntabilitas. Hukum administrasi negara juga berperan dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk memantau dan mengetahui bagaimana pemerintahan berjalan sehingga korupsi dapat lebih mudah ditemukan dan dihentikan. C. Reformasi birokrasi. Hukum administrasi negara dapat membantu mereformasi birokrasi dengan cara meningkatkan integritas. Dengan demikian, integritas dan sinergi birokrasi. Dengan demikian, birokrasi dapat lebih efektif dalam mencegah korupsi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Hukum administrasi negara memainkan peran penting dalam mengatur dan mengawasi birokrasi di Indonesia melalui regulasi yang jelas, transparansi, akuntabilitas, dan upaya pencegahan korupsi. Hukum administrasi negara berkontribusi secara signifikan terhadap efisiensi dan efektivitas birokrasi. Dengan demikian, tata kelola pemerintahan yang baik dapat terwujud memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Baik, itu sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.